Halo Velas, ketemu lagi sama gue di Pawijaya. Gimana nih kabar kalian akhir-akhir ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, meskipun mungkin memang sedang tidak baik-baik saja. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya tentang sesuatu atau apapun gitu dalam keseharian kalian? Seperti, kenapa kucing itu mengeong? Apakah kucing itu mengeong hanya kepada manusia? Atau kucing itu juga mengeong kepada sesama kucing? Kenapa anjing menggonggong? Terus pertanyaan yang agak lebih berat, kenapa banyak pengangguran di negeri tercinta kita ini? Kenapa orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin, atau orang yang miskin tetap miskin? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, itu tuh sebenarnya merupakan apa ya, pelajaran kuliah atau mata kuliah dari yang pernah gue pelajari. Tapi pelajaran ini tuh banyak apa ya, sering mendapat stigma dari orang banyak. Pelajaran apakah itu? Ya, pelajaran itu adalah pelajaran filsafat. Waduh, filsafat pasti pelajaran yang susah banget nih. Nah, itu mungkin salah satu gambaran di benak kalian tentang pelajaran filsafat. Terus apalagi sih yang kalian pikirkan kalau mendengar kata atau pelajaran filsafat? Apakah filsafat itu selalu tentang pemikiran-pemikiran jelimet dari orang-orang yang mungkin dari orang-orang yang berambut panjang, berkumis panjang, berjenggot panjang, atau mungkin yang kalian gambarkan di benak kalian tuh seperti ideologi negara, sosialis, komunis, liberal, dan lain sebagainya? Nggak salah, cuma itu tuh yang terakhir gue tadi sebutin bagian dari filsafat, bukan apa ya, bukan inti dari filsafat itu sendiri. Terus kalian pernah nanya gak sih, sebenarnya filsafat itu apa sih? Kenapa bisa ada filsafat? Buat apa gitu? Iya nggak? Sebelum membahas lebih jauh Fafifu was tentang filsafat, kita harus tahu dulu nih definisi dari filsafat itu sendiri. Sebenarnya filsafat itu apa sih? Dari yang pernah gue pelajari di awal semester 1, filsafat secara etimologi atau akar kata itu berasal dari kata philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya ini filosofi adalah cinta dan kebijaksanaan. Ya, bahasa Inggrisnya love of wisdom. Nah, kenapa bisa cinta dan kebijaksanaan? Apa hubungannya cinta dan kebijaksanaan? Terus kenapa cinta dan kebijaksanaan itu jadi dasar dari sebuah ilmu? Tapi sebenarnya nggak cuma tentang cinta dan kebijaksanaan sih. Nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan logika, estetika, etika, dan lain sebagainya. Tapi yang mau gue tekankan di sini adalah kayak seperti gue nih waktu SMA, kan gue jurusan IPS ya. Waktu SMA tuh biasanya gue awal-awal pelajaran pasti dapat pengertian dari suatu pelajarannya itu sendiri, kayak biologi. Biologi itu secara etimologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Atau mungkin kayak sosiologi.
Sosiologi berasal dari kata, atau secara etimologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios artinya sahabat dan logos artinya ilmu. Jadi sosiologi adalah tentang ilmu yang mempelajari tentang sahabat. Nah tuh dari pengertian dasar itu kita kan udah bisa tergambar kan apa sih yang dipelajari sebuah ilmu itu. Nanti secara detail itu dijabarkan kan oleh ilmunya. Nah itu tugas pertama filsafat tuh begitu tuh, dari yang gue baca juga di buku Jujun Surya Mantri yang warna biru, pengantar filsafat. Inti dasar dari pelajaran filsafat adalah tentang bertanya tentang segala sesuatu. Apa ini, apa itu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, dan lain sebagainya, yang nanti tugas dari setelah tugas filsafat itu selesai bakal diterusin deh tuh sama ilmu yang dipelajari. Jadi filsafat itu adalah apa ya istilahnya, tentara yang membabat hutan gitu, membuka jalan. Nanti setelah jalannya kebuka, ya mau diaspal kayak mau diapain kayak terserah ilmu itu sendiri, dengan apa ya, dengan pedoman yang jelas tentunya. Dasar-dasar berpikir filsafat. Yang pertama, sebagai sebuah dasar dari segala ilmu, filsafat itu tugasnya yang pertama atau dasar berpikirnya adalah menyeluruh. Nah, filsafat tuh jadi nggak setengah-setengah tuh. Ya, misal mungkin apa sih yang dipelajari suatu ilmu itu, apa kaitannya ilmu yang dipelajari dengan misal mungkin agama, apa kaitannya ilmu yang dipelajari dengan etika perkembangan ilmu itu sendiri, apakah menyalahi aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang berlaku di masyarakat. Terus yang kedua, dasar berpikir filsafat itu mendasar. Jadi artinya filsafat itu mempertanyakan, misal suatu ilmu itu dibilang benar. Nah, benar itu sendiri artinya apa? Apa indikator benar itu? Terus gimana cara mencari tahu indikator benar itu sendiri? Yang ketiga, dasar berpikir filsafat itu spekulatif atau spekulasi. Tapi spekulatif atau spekulasi di sini bukan kayak orang yang lagi main judi, yang asal-asalan aja gitu tanpa ada kaidah tertentunya. Spekulasi di sini yang sepaham gue sih adalah menduga-duga, dengan nanti tugasnya ditelusuri lebih lanjut juga. Menduga-duga kayak misalnya, jangan-jangan sebenarnya ada planet lain yang bisa dihuni kayak bumi, jadi kita bisa pindah ke planet lain tersebut, misal Mars gitu kan, bisa aja kan. Terus nanti tugas detail atas dugaan tersebut kan ditelusuri oleh ilmu yang lain, kayak pelajaran fisika, astronomi, biologi, dan lain sebagainya, iya kan? 3 tuh, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Tapi buat lebih lengkapnya sih sebenarnya kalian nggak bisa belajar secara singkat dari gue, harus ada apa ya, teman ngobrol atau teman diskusi, bisa dosen kalian, bisa teman kalian.
Yang jelas harus ada pendalaman lebih lanjut sih kalau kalian tertarik. Bagian 3 yang dibahas filsafat. Apa sih yang dibahas filsafat? Yang dibahas filsafat itu ada 3. Pertama, logika, yaitu benar atau salah. Yang kedua, etika. Etika itu baik atau buruk. Dan yang ketiga, estetika, indah atau jelek. Nah, nanti yang ketiga-tiganya ini berhubungannya tuh dengan perkembangan ilmu setelah filsafat melakukan tugasnya untuk untuk memberi dasar dari segala ilmu. Gimana logikanya, gimana etikanya, gimana sih estetikanya. Kalau estetika kan berhubungan dengan seni ya. Bagian keempat, filsafat ilmu. Nah, ini berhubungan dengan tugas filsafat. Kan tadi gua udah sebutin tuh tugas filsafat sebagai dasar sebuah ilmu. Apa sih yang dilakukan filsafat ini? Pertama, ya yang tadi udah gue jelaskan berulang kali, filsafat itu artinya bertanya. Intinya ya, secara lebih detail belajar di tempat lain deh sama orang lain atau mungkin dengan dosen kalian. Pertama, tugas filsafat itu bertanya, apa sih yang dipelajari sebuah ilmu? Bagaimana kita menemukan bahasan dari ilmu yang akan dipelajari? Terus apa sih kegunaan dari ilmu yang akan dipelajari? Nih misal ya, geografi. Apa itu? Apa yang dipelajari geografi? Bagaimana kita menemukan bahasan yang akan dipelajari geografi? Misal seingat gue sih geografi itu kan eksplorasi atau lain sebagainya. Terus kenapa sih kita belajar geografi? Apa manfaatnya? Nah, yang ketiga-tiganya ini dibagi menjadi yang pertama, yang dipelajari suatu ilmu itu disebutnya ontologi. Yang kedua, bagaimana cara menemukan bahasan dari suatu ilmu tersebut? Itu disebut sebagai epistemologi. Dan yang ketiga, apa manfaat dari bahasan suatu ilmu ini yang akan dipelajari? Itu namanya aksiologi. Nah, itu secara singkat sih gitu. Bagian kelima, kita semua adalah filsuf. Setelah mempelajari, ya mungkin emang cuma pengantar filsafat. Setelah mempelajari ini pada tahun 2017 atau awal-awal semester pas kuliah kemarin, gue jadi perenung atau berpikir gitu. Sebenarnya kita semua ini adalah filsuf kan? Iya kan? Kita semua adalah filsuf, orang-orang yang melakukan kegiatan filsafat atau berpikir filsafat, bertanya tentang segala sesuatu. Apa ini, apa itu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Sampai yang sepaham gue nih ya, kita tuh dilarang bertanya tentang segala sesuatu yang ingin kita tanyakan karena mungkin mendapat stigma. Ngapain sih nanya gitu, buat apa, kayak nanti jadi ateis loh. Nah tuh, sebenarnya kita semua adalah filsuf, cuma ya diskusi atau pemikiran filsafat ini harus ada teman diskusinya juga kan, biar nggak
apa ya, tersesat dalam pikiran sendiri gitu. Kenapa bisa begini, kok bisa, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut nanti gue bahas di lain kesempatan, masih tentang filsafat tentunya. Oke, selamat siang dari gue. Bye bye.